Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami adalah kesempatan. Kesempatan untuk terus berrelasi dengan Tuhan, kesempatan untuk terus mengambil bagian melayani-Mu Bapa. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal yang Kau berikan kepada kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan sama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami. Tuhan terus membukakan pikiran dan hati kami untuk kami dapat menerima kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba Tuhan yang terbatas, biarlah setiap apapun yang hamba sampaikan bukan berasal dari kehendak hamba pribadi tetapi dari Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya sekali lagi menyapa untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara onsite maupun online. Selamat malam dan shalom. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, pada malam hari ini tema kita adalah sekolah-sekolah tinggi teologi. Di mana kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan bacaan yang terambil di dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11 sampai dengan 13. Saya akan membacakan untuk kita semua, maka Bapak Ibu dapat sama-sama melihat layar, mungkin ada ayat yang ditampilkan, biarlah kita sama-sama menyimak firman Tuhan pada malam hari ini. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan 13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikian firman Tuhan, biarlah setiap kita yang mendengar, membaca firman Tuhan dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu saudara sekalian, memulai renungan pada malam hari ini, saya mengawalinya dengan sebuah pertanyaan. Kenapa gereja membutuhkan seorang hamba Tuhan? Pengajar atau gembala yang diperlengkapi dengan baik? Maka jika kita melihat hari-hari ini, kita itu hidup di zaman yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Terlebih saya sebagai generasi Gen Z, saya itu merasakan banyaknya perbedaan antara Gen Boomers dan Gen X dan Gen Alpha sekarang. Banyak sekali perbedaan di zaman sekarang. Tetapi dampaknya itu bukan hanya kepada satu gen aja, satu generasi aja, tetapi berdampak kepada seluruh generasi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dahulu kita saat datang ke gereja, dahulu itu kita mengikuti pendidikan, kita mengikuti satu pengajaran. Seorang harus datang ke gereja dan mengikuti pendidikan tertentu untuk mendengarkan pengajaran, mendengarkan firman Tuhan dan mencari kebenaran Alkitab. Tetapi hari ini kita hidup di zaman yang informasi rohani itu sangat mudah diakses. Hanya dengan sebuah ponsel kita bisa mengakses begitu banyak ratusan bahkan ribuan khotbah setiap harinya. Banyak pengajaran-pengajaran yang bisa kita terima melalui media sosial kita, melalui ponsel kita. Baik melalui Instagram, YouTube maupun Facebook ataupun Google, kita bisa mengaksesnya dengan begitu banyak. Nah, bahkan sekarang ada yang lebih canggih, yaitu ChatGPT atau Gemini. Nah, dahulu mungkin kita saat kita mau mencari satu tokoh di dalam Alkitab, katakanlah tokoh ini Naomi. Saat kita ingin lebih tahu banyak tentang tokoh Alkitab Naomi ini, kita perlu mencari kitab Rut, kita baca siapa nama suami Naomi, siapa nama anak-anak Naomi, menantu Naomi. Tapi sekarang saat kita sedang ditanya siapa nama menantu Naomi, maka kita kalau buka Alkitab buku atau Alkitab di aplikasi akan sangat lama. Kita bisa membuka ChatGPT, maka kita tinggal ketik siapa nama menantu Naomi, maka yang keluar akan ada nama Ruth dan juga Orpa. Akan sangat cepat dibanding kita membuka Alkitab ataupun Alkitab yang ada di handphone kita.
Hal ini memberikan dampak positif dan juga negatif. Dampak positif sangat bermanfaat bagi kita karena ini membawa manfaat karena Injil dapat tersebar dengan begitu luas. Namun di sisi lain ini juga menimbulkan tantangan bagi kita orang Kristen. Karena ternyata tidak semua yang terdengar rohani di media sosial itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada begitu banyak penafsir-penafsir yang keliru menafsirkan firman Tuhan. Ada begitu banyak ajaran yang ternyata tidak seimbang. Lebih banyak mengungkapkan atau menyuarakan bahwa kamu hari ini akan diberkati, kamu hari ini akan diberkati secara terus-menerus. Tapi ternyata kebenaran mengenai Allah, pengetahuan mengenai Allah itu nol, tidak ada di dalamnya. Bahkan tidak jarang ajaran mereka dapat menyimpang, dapat menyesatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka di tengah situasi seperti ini, pertanyaan selanjutnya yang timbul bagi kita semua adalah bagaimana Tuhan tetap menjaga gerejanya supaya tetap berada di dalam kebenaran. Maka jika kita melihat dalam Efesus pasal 4, ayat 11 sampai dengan 13 ini yang telah saya bacakan bagi kita semua tadi, ada jawaban yang telah diberikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di mana Tuhan tidak membiarkan gerejanya berjalan sendirian. Tuhan memberikan orang-orang tertentu untuk memperlengkapi jemaat dan juga gereja supaya apa? Supaya bertumbuh di dalam iman dan juga mencapai ke dalam kedewasaan rohani. Maka malam ini kita akan merenungkan di mana firman Tuhan, di mana Tuhan memakai para pelayannya untuk membangun gereja. Dan karena itu kita perlu mendoakan lembaga-lembaga yang mempersiapkan para pelayan Tuhan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Termasuk sekolah-sekolah tinggi teologi yang ada di Indonesia. Sebelum kita semakin jauh merenungkan di ayat 11 dan 13 ini, kita perlu melihat terlebih dahulu konteks yang sedang dibahas oleh Paulus di kitab Efesus pada pasal 4 ini. Dalam Efesus pasal 4 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus itu sedang berbicara mengenai kesatuan dan juga pertumbuhan gereja. Pada ayat 1 sampai dengan 6, di sini Paulus menasehati jemaat supaya mereka hidup dalam kerendahan hati. Mereka hidup dalam kelemah lembutan, mereka hidup dalam kesabaran dan juga memelihara kesatuan roh. Paulus menegaskan bahwa gereja adalah satu tubuh dengan satu Tuhan, satu iman dan satu baptisan. Jadi fokus utama Paulus dalam kitab Efesus ini dalam pasalnya yang keempat adalah bagaimana gereja Tuhan dapat hidup dalam kesatuan sesuai dengan kehendak Kristus. Namun kesatuan saja ternyata tidak cukup Bapak Ibu Saudara sekalian. Gereja juga harus bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Dengan begitu dalam ayat 7 jika kita membacanya secara keseluruhan, kita bisa melihat bahwa Paulus ini menjelaskan bahwa Kristus memberikan berbagai karunia kepada gereja. Salah satu karunia terbesar yang Kristus berikan adalah orang-orang yang dipanggil untuk melayani. Ada apa saja? Ada para rasul, ada para nabi, pemberita Injil, gembala dan juga pengajar. Maka melihat hal ini melalui mereka, Kristus itu sedang memperlengkapi jemaatnya, membangun tubuhnya, dan menuntun gereja menuju kesatuan iman serta pengenalan yang benar akan Kristus. Dengan latar belakang inilah kita mau sama-sama melihat setidaknya ada 3 kebenaran penting dari Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan 13 ini. Kita akan sama-sama melihatnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Di mana kebenaran yang pertama yaitu Kristus sendiri yang memberikan pelayanan bagi gerejanya. Jika kita melihat Efesus pasal 4 ayat 11 dikatakan, dan ialah yang memberikan. Mungkin kalimat ini sepertinya sederhana Bapak Ibu. Kalimat yang dan ialah yang memberikan. Tapi jika kita teliti lebih dalam, kita pelajari teks ini dengan baik, kita akan melihat sesuatu yang sangat penting di dalamnya. Kata dan ialah yang dimaksud oleh Paulus ini bukanlah manusia Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ialah yang dimaksud Paulus di sini adalah Kristus sebagai Tuhan yang telah naik ke sorga dan berkuasa atas segala sesuatu.
Artinya jika kita melihat di sini adalah sumber pelayanan itu bukanlah kepada manusia Bapak Ibu sekalian. Sumber pelayanan bukan manusia, tetapi Kristus sendiri sebagai sumbernya. Ayat ini terus mengingatkan kita bahwasannya keberadaan pelayan Tuhan itu bukan pertama-tama karena kekuatan atau kemampuan manusia. Tetapi Allah lah yang memberikannya. Kristuslah yang memberikan para rasul itu. Kristuslah yang memberikan para nabi. Pada zaman perjanjian lama, Kristus memberikan para nabi untuk apa? Untuk menuntun bangsa Israel. Memberikan para hakim untuk mengembalikan Israel dari membelok kepada Allah menuju kepada Allah kembali. Memberikan para gembala dan juga pengajar. Kristuslah yang pertama-tama memiliki ide ini Bapak Ibu sekalian. Artinya gereja itu juga milik Kristus. Gereja adalah milik Kristus. Dan Kristus sendirilah yang memelihara gerejanya pada saat ini. Karena Tuhan yang telah memanggil. Kristus yang terlebih dahulu memanggil para pelayannya untuk menuntun jemaatnya Tuhan. Nah, kita melihat di sini. Saat Tuhan memanggil, maka Tuhan juga yang menyediakan Bapak Ibu sekalian. Kristus tidak meninggalkan gereja. Saat Kristus naik ke surga, dia tidak membiarkan jemaatnya begitu saja. Dia tidak meninggalkan gereja berjalan sendiri. Maka setiap waktu gereja itu membutuhkan pengajaran yang sehat, pengajar yang benar, penginjil yang setia, dan pelayan yang hidup di dalam kebenaran. Karena itu kita tidak bisa menganggap pembentukan hamba Tuhan di STT itu sebagai hal yang biasa. Karena apa? Ketika Tuhan memanggil seseorang untuk menjadi pelayannya, itu adalah bagian dari rencana Tuhan bagi gereja itu sendiri. Hari ini kita di gereja dilayani oleh seorang pendeta, oleh seorang pengajar, anak sekolah minggu dididik oleh lause-lause sekolah minggu. Itu karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan yang terlebih dahulu merencanakan itu semua. Tetapi realitasnya ada beberapa gereja yang terus-menerus mendoakan sekolah-sekolah tinggi teologi. Tidak jarang yang mendoakan proses pembentukan mereka. Bapak Ibu, jujur saja saya sebagai mahasiswa teologi yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Bandung, saat merasa pembentukan ini ada begitu banyak hal yang dilewati. Ada begitu banyak pembentukan Tuhan yang tidak menyenangkan. Itu membentuk saya untuk memiliki karakter yang menuju ke semakin serupa dengan Kristus. Seringkali saat ada begitu banyak masalah yang datang, penting bagi kami ada seseorang yang menguatkan kami. Mungkin dengan doa-doa. Supaya apa? Supaya kami tetap teguh di dalam iman Bapak Ibu sekalian. Tapi seringkali kami tidak menemukan orang-orang yang bisa menolong kami di dalam doa. Itu yang saya hadapi seringkali di dalam proses pembentukan saya. Maka kita sebagai jemaat di gereja sangat penting untuk kita dapat mendoakan mereka. Orang-orang yang sedang dibentuk di dalam sekolah-sekolah teologi. Tuhan memakai banyak sarana untuk membentuk pelayannya, termasuk sekolah-sekolah teologi. Karena Kristuslah yang memberi pelayanan bagi gereja, maka gereja juga harus peduli terhadap tempat-tempat di mana para pelayan itu dipersiapkan. Mendoakan sekolah-sekolah tinggi teologi adalah menjadi bagian kita jemaat Tuhan di gereja. Menjadi bagian kita sebagai seorang yang memiliki karakter pendoa. Sebagaimana hari Minggu telah dijelaskan, telah disampaikan firman Tuhan, karakter seorang pendoa. Ya, inilah yang pertama, di mana Kristus sendiri yang memberikan pelayanan bagi gerejanya. Lalu kebenaran yang kedua yang bisa kita lihat dalam kitab Efesus pasal 4 ini, kita bisa melihat dalam ayat 12. Di mana pelayan Tuhan diperlengkapi itu untuk memperlengkapi orang lain. Efesus pasal 4 ayat 12 dikatakan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, di sini Paulus menjelaskan tujuan dari pemberian Kristus tadi, yaitu untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Orang kudus di sini bukanlah orang yang sempurna, bukanlah orang yang tidak berdosa, bukanlah orang yang tidak memiliki cacat celah. Tapi yang dimaksud orang-orang kudus di sini adalah semua orang percaya tanpa terkecuali.
Jadi tugas pelayan Tuhan, tugas para orang-orang yang sedang dibentuk, itu bukan melakukan semua pelayanan sendirian. Tetapi tugas mereka adalah memperlengkapi jemaat supaya jemaat juga dapat melayani di bagian mereka masing-masing sebagai anggota tubuh Kristus. Jadi seorang yang dipanggil secara khusus untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, full timer di gereja, itu sedang diperlengkapi untuk memperlengkapi jemaat Tuhan. Sehingga tubuh Kristus itu dibangun dengan baik. Inilah desain Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka hari ini kita hidup di tengah informasi yang banyak, banjir informasi. Melalui media sosial, seseorang bisa mendengar ratusan pengajaran setiap harinya. Tetapi tidak semua yang terdengar rohani ini benar-benar berasal dari pengajaran yang sehat. Karena itu gereja membutuhkan orang-orang yang benar-benar memahami firman Tuhan, yang benar-benar ada di bidang tersebut. Bukan hanya pandai berbicara di depan, bukan hanya terkenal di media sosial, tetapi mampu mengajar sesuai dengan kebenaran Alkitab. Karena tujuan memperlengkapi jemaat adalah menjaga mereka supaya tetap bertumbuh di dalam kebenaran Bapak Ibu sekalian. Ayat 14 jika kita baca dalam Efesus pasal 4 ini berkata, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Artinya apa? Saat kita diperlengkapi, saat kita diajarkan dengan dasar-dasar Alkitab, kita tidak akan mudah diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran di luar sana. Ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka dengan begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, STT memiliki peranan yang sangat penting bagi gereja Tuhan. Bukan karena gedungnya yang megah, bukan karena gelarnya mereka STH atau MTH. Tetapi karena di sanalah begitu banyak calon pelayan Tuhan sedang diperlengkapi. Kita perlu mendoakan mereka supaya pengajaran mereka tetap Alkitabiah. Supaya STT itu dapat membentuk mahasiswanya dengan karakter yang lebih menekankan kepada karakter Kristus. Karakter yang mau tunduk di dalam Alkitab, bukan karakter popularitas. Mahasiswa dibentuk menjadi pelayan, bukan selebritas rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja yang kuat itu lahir dari jemaat yang diperlengkapi. Setiap kita diperlengkapi di tempat ini. Dan jemaat yang diperlengkapi ini membutuhkan pelayanan, membutuhkan pelayan yang diperlengkapi dengan benar. Inilah kebenaran yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian. Di mana tujuannya adalah memperlengkapi jemaat Tuhan. Orang-orang dipersiapkan untuk diperlengkapi menjadi tubuh Kristus yang benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu kebenaran yang ketiga yang bisa kita lihat dari Efesus pasal 4 ini adalah tujuan akhirnya adalah kedewasaan dan juga kesatuan menjadi tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu kata yang menarik di ayat 13 ini. Kata itu adalah kata sampai. Jika kita melihat, kata sampai ini memiliki arti proses, memperlengkapi, mempunyai tujuan akhir. Proses memperlengkapi mempunyai tujuan akhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, bayangkan kita jika selama kita berproses itu tidak ada tujuan. Selama kita melakukan hal itu tidak ada tujuan akhirnya. Bayangkan hal itu di dalam kehidupan kita. Bukankah itu akan sia-sia? Maka dalam ayat 13 ini ada sasaran besar, ada tujuannya. Selama proses itu ada tujuan akhirnya. Yang pertama yaitu kesatuan iman. Artinya kesatuan iman di sini bukan berarti semua orang harus memiliki pendapat yang sama tentang berbagai hal, tentang berbagai doktrin yang mungkin ada golongan-golongan tertentu. Tapi yang dimaksud adalah kesatuan dan juga kebenaran Injil. Kesatuan yang berpusat kepada Kristus. Gereja yang dewasa bukan gereja yang bebas konflik Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi gereja yang sama-sama berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua adalah pengetahuan yang benar tentang Allah. Paulus dalam ayat ini tidak berkata mengenai pengetahuan yang banyak. Tetapi pengetahuan yang benar.
Ada begitu banyak hal yang kita bisa ketahui, ada banyak hal yang dapat kita ketahui. Tetapi jarang sekali pengetahuan yang banyak itu benar-benar kita pahami dan itu adalah pengetahuan yang benar. Seseorang bisa tahu banyak ayat Alkitab, hafal dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tetapi seseorang itu belum tentu benar-benar sungguh mengenal Kristus. Ada banyak kasus dalam hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka dengan begitu, pendidikan teologi yang sehat ini bukan hanya menambah informasi kepada para jemaat, tetapi juga menolong jemaat Tuhan untuk mengenal Kristus dengan benar. Lalu tujuan akhirnya, yang terakhir, kata dewasa dalam ayat ini tuh berbicara mengenai kematangan rohani. Tujuan pelayanan bukan sekedar membuat jemaat itu rajin datang ke gereja. Karena sangat mudah untuk membawa orang rajin datang ke gereja tiap minggunya. Dengan apa? Mungkin ada beberapa kasus seperti ya kita bisa membayar jemaat untuk datang setiap hari. Setiap minggu datang ke gereja, kita bisa membayar mereka. Bisa membayar untuk mereka rajin datang ke gereja. Tetapi akan sangat susah untuk membuat mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, membuat jemaat semakin serupa dengan Kristus, inilah tujuan gereja. Bukan jumlah mereka untuk datang, beribu-ribu orang datang ke gereja. Ataupun popularitas dan juga fasilitas. Tetapi tujuan gereja adalah membentuk jemaat Tuhan semakin serupa dengan Kristus. Jika kita bayangkan seorang anak kecil, mereka bertumbuh menjadi dewasa, itu melalui proses yang panjang. Ada orang tua yang mengajar, ada guru-guru yang membimbing, ada yang mengarahkan. Demikian pula pertumbuhan rohani gereja Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memakai para pelayannya untuk membawa jemaat menuju kedewasaan ini, kematangan rohani ini. Karena itu, ketika kita mendoakan STT, kita sebenarnya sedang mendoakan masa depan gereja kita juga. Kita sedang mendoakan supaya lahir pengajar-pengajar yang sehat, pengajar yang setia, gembala yang benar-benar berhati hamba, dan penginjil yang benar-benar mengasihi jiwa-jiwa jemaat. Dan pemimpin yang betul-betul mengenal Kristus dengan benar. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga tubuh Kristus itu semakin bertumbuh menuju kematangan yang Tuhan kehendaki. Maka dengan begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan 13 ini, kita melihat bahwa Kristus itu sangat mengasihi kita, jemaatnya. Kristus sangat mengasihi gerejanya. Karena itu dia memberikan pelayan-pelayan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Jemaat Tuhan, orang percaya. Sampai mereka mencapai kedewasaan penuh. Salah satu sarana yang terus Tuhan pakai untuk mempersiapkan para pelayan ini adalah sekolah-sekolah tinggi teologi. Di Indonesia ada sekitar 200 lebih sekolah-sekolah tinggi teologi. Ada begitu banyak sekolah-sekolah tinggi teologi yang sedang memperlengkapi seseorang untuk menjadi pelayan Tuhan. Maka dengan begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini, marilah kita sama-sama menaikkan doa-doa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi yang ada di Indonesia ini. Supaya para dosen, mahasiswa, dan juga hamba Tuhan yang sedang diperlengkapi, itu sedang dipersiapkan benar-benar, dipersiapkan dengan baik, dengan penuh takut akan Tuhan dan taat kepada Tuhan untuk melayani tubuh Kristus. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Bila setiap kita mengambil komitmen untuk terus mendoakan sekolah-sekolah tinggi teologi. Karena apa Bapak Ibu? Hidup kita adalah kesempatan. Hidup kita hanya sekali di dunia ini. Marilah kita mengambil bagian kita. Mendoakan mereka, mendoakan para pelayan Tuhan, mendoakan sekolah-sekolah tinggi teologi yang sedang memperlengkapi para pelayan Tuhan ini.